Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya mewawancarai Ibu Retno IG Kusuma, MKes psikolog beliau, psikolog yang akan kita wawancarai berkaitan dengan psikologi masyarakat. Jadi saat pandemi ini tentu ada banyak gangguan-gangguan psikologi yang muncul karena persoalan pandemi. Karena ini bukan persoalan hanya kesehatan, tapi juga menyangkut tentang ekonomi, kemudian ada perubahan-perubahan perilaku luar biasa yang terjadi di masa pandemi ini. Kita sapa dulu Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bu Retno? Halo, baik ya? Selalu sehat-sehat, iya. Selalu sejahtera meskipun masa pandemi harus begitu ya. Baik, nah, kita langsung saja bicara tentang bagaimana gangguan psikologi umum ya. Mungkin kalau Ibu bisa menggambarkan pandemi ini, adakah suatu hal yang luar biasa yang Ibu amati sebagai seorang psikolog? Iya. Jadi pandemi itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk bencana dalam kehidupan manusia. Jadi bencana pasti nggak ada yang pernah direncanakan gitu ya, bahkan sesuatu yang memang bersifat tiba-tiba, dan ternyata bencana atau COVID-19 ini nggak cuma sebulan 2 bulan saja. Bayangan kita mungkin cuma 3 bulan ya waktu itu, tapi ternyata ini sudah lewat 1 tahun, kondisinya bukannya semakin membaik, tetapi kita seperti dilempar-lempar antara kenyataan dan harapan gitu ya, maupun beberapa hal yang ternyata juga berkaitan dengan kematian seseorang yang mungkin nggak terbayangkan, orang-orang yang kita cintai, yang nggak ada gejala apapun, tapi ternyata dia punya penyakit-penyakit yang lainnya, maka kemudian ya inilah salah satu yang menimbulkan kematian. Tapi ada dampak juga yang lainnya, tentu saja adalah psikologis, karena dampak psikologi juga bagian daripada ya kondisi manusia pada umumnya. Ya, kalau kita bicara tentang yang paling banyak terdampak secara psikologis ini, apakah balita, remaja, atau orang dewasa Bu, ya, yang paling banyak terdampak dari masa pandemi COVID ini? Iya, kalau berbicara tentang usia, memang ada grade-grade tertentu. Jadi misalnya pada anak-anak yang batita, kita sebutnya ya, dari bawah 3 tahun, itu memang kasus yang cukup tajam meningkat, karena kebetulan saya juga seorang praktisi atau buka praktek, maka memang kasus keterlambatan berbicara maupun memang gangguan emosi ini lumayan tinggi ya. Jadi pada batita terutama adalah memang kasus keterlambatan bicara. Karena apa ya? Mungkin orang tua sibuk untuk ngurusin anak yang lainnya yang belajar online, atau orang tua tetap harus banting tulang karena beberapa kondisi ekonomi saat ini gitu ya, sehingga anaknya yang batita tidak mendapatkan stimulasi yang optimal. Ya salah satunya memang sekarang tadi duduk di depan televisi, bahkan dari pagi bangun tidur sampai malam. Ini ternyata meningkatkan kasus-kasus, terutama adalah keterlambatan bicara tadi. Itu untuk yang batita. Untuk yang batita itu ya. Nah, ini yang justru mereka, karena di masa pandemi ini kalau kita katakan mereka banyak di rumah sebenarnya harusnya, tapi ternyata orang tua yang sebaiknya mengurus anak, mereka harus mengurusi anak yang sekolah itu ya. Iya, itu. Jadi mereka menempatkan anaknya depan TV sehingga mereka gangguan bicara. Nah, sebenarnya kalau sampai seperti itu, seberapa parah ini bagi masa depan anak-anak kalau kita bicara tentang batita dulu? Iya, kalau berbicara tentang batita, karena memang bahasa atau komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting untuk kecerdasan dan konsentrasi mereka, maka tentu harus sangat kita perhatikan ya. Karena ya bayangkan aja, itu salah satu kalau kita bilang sih landasan yang paling basic dari sebuah masa depan seorang anak. Karena itu ya tadi kaitannya sama kecerdasan, sama konsentrasi, maka tidak bisa kita abaikan. Maka buat orang tua ya tadi perlu berkonsultasi, kalau memang perlu dilakukan satu terapi, baik mereka tentu saja bisa dilakukan di rumah, atau tentu saja kalau memang kasusnya sudah cukup memprihatinkan, ya biasanya memang harus datang ke profesional yang memang paham bagaimana melatih bicara putra-putrinya. Jadi jangan disepelekan ya masalah anak yang tidak bisa bicara. Kalau pada usianya harusnya sudah bisa bicara Bu ya. Iya. Karena ini masa depan mereka. Oke, kalau kita bicara tentang yang remaja, anak-anak sekolah, apakah dia mengalami gangguan psikologis gara-gara pandemi ini? Ya, jadi kalau buat anak-anak yang sudah mulai sekolah, kadang-kadang ya kalau TK mungkin pada beberapa orang tua dan guru masih bisa bertoleransi ya. Tapi sebenarnya memang justru di TK inilah, di bawah 6 tahun inilah, kadang-kadang guru menemukan ternyata putra-putri, bapak ibu kelihatan banget dia nggak bisa membandingkan dengan anak yang lainnya, sama dia tidak bisa mempertahankan konsentrasi. Dan juga terutama adalah yang SD, SMA, ya kan, SMP dan SMK.
itu biasanya problemnya adalah problem motivasi belajar. Jadi mereka sangat boring, mereka merasa punya kesulitan yang sangat tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka. Karena memang ya tadi banyak yang dari jam 8 pagi sudah harus standby, sampai bahkan saya dengar ada yang sampai jam 3 sekolah gitu ya. Sekolah online. Masalahnya adalah sekolahnya online gitu ya, yang tentu kita aja di depan laptop selama sejam 2 jam aja udah sakit leher semua gitu ya. Anak-anak harus dari pagi sampai sore. Jadi ini problem-problem yang memang Jadi mereka sangat mengalami holistik. gangguan konsentrasi, Bu ya? Susah berkonsentrasi gara-gara Susah berkonsentrasi, dan kemudian karena kurangnya aktivitas fisik membuat mereka menjadi sangat boring, bosan, burnout gitu ya. Dan kemudian itu ternyata mempengaruhi motivasi belajar mereka. Dan banyak kasus para remaja ya dia melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas belajarnya asal-asalan doang gitu ya. Bahkan mungkin saling bekerja sama, atau kayak sekarang kan memang semuanya serba bisa di searching di Google gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang ngerjainnya sekarang, ya kan, tugasnya sekarang ngerjainnya besok, menunda-nunda, sehingga kemudian ketika menumpuk mereka nggak mengerjakan. Jadi sekarang kelihatan banget kan nilai rapotnya seperti apa. Nah itu sangat kelihatan. Nah putra-putri Bapak Ibu sekalian seperti apa ya dampak ketahanan mentalnya menghadapi PJJ, pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Jadi terdampak secara mental ya. Apakah itu juga mempengaruhi kecerdasan anak, Bu? Remaja terutama? Iya, kalau remaja kan memang rata-rata sudah punya satu kemampuan ini ya. Memang buat anak-anak yang kemampuan belajarnya atau kecerdasannya mungkin normal ke atas nggak ada masalah. Tetapi buat yang di bawah normal, maka memang mereka perlu satu effort usaha yang lebih tinggi untuk bisa menangkap pembelajaran melalui daring seperti ini. Baik. Nah, itu kan Mbak Tita sudah, remaja sudah, yang anak pelajar itu. Kemudian yang mungkin dewasa, katakanlah sudah berkeluarga, apakah juga mereka mengalami dampak dari pandemi ini secara psikologis? Oke, iya. Sedikit saya tambahkan untuk yang remaja, selain masalah pembelajaran, ternyata mereka juga masalah sosial. Masalah emosi, karena juga tadi kalau remaja emang paling kompleks ya masalahnya. Jadi mereka sebagai makhluk sosial lagi sedang masa-masanya bertemu temannya, nongkrong di mana gitu ya. Kalau dulu sering pada di kafe-kafe yang mungkin sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Tetapi ternyata sekarang mereka tidak menemukan itu lagi gitu deh. Cuma di rumah aja, sehingga kemudian indikasi pada remaja sendiri juga adanya adiksi gadget maupun adiksi game. Ini yang sebenarnya sangat mengerikan sebenarnya ya. Adiksi gadget sama adiksi game. Berarti mereka kecanduan ya bahasa ya, Bu ya? Iya, kecanduan. Apakah banyak anak yang seperti itu yang dalam secara praktik Ibu selama ini? Iya, cukup banyak remaja-remaja, terutama laki-laki itu kecanduannya adalah kecanduan game. Kalau anak perempuan kecanduannya adalah drama Korea. Sehingga selalu pada dua aspek ini, yang game juga sama banyak ya, senjata atau aksesoris yang berkaitan dengan gamenya. Bahkan banyak yang sampai orang tuanya dibobol kartu kreditnya untuk jutaan untuk beli itu dia aksesoris game itu. Kalau yang perempuan ya tadi karena dari drama Korea dengan berbagai macam aksesorisnya, makanya mereka juga biasanya ada beberapa adiksi untuk belanja. Jadi shopping online yang juga meningkat. Ya, ini yang menjawab juga. Kemarin sempat ada makanan cepat saji yang menggunakan salah satu ikon drama Korea, tiba-tiba begitu membludak. Itu juga dampak pandemi ternyata ya. Adiktif kecanduan dengan drama Korea. Sangat membahayakan juga Bu ya bagi remaja ya kalau misalnya masa pandemi ini. Oke. Kita bisa melangkah ke yang dewasa ya. Dewasa ini apakah juga terdampak orang tua gitu ya dengan kalau dewasa pasti pikirannya sudah jauh lebih pada kaitannya sama ekonomi ya. Jadi memang kalau yang dewasa yang memang dari sisi kemampuan ekonominya dia cukup stabil, dia punya tabungan atau dia punya usaha atau pasif income yang lainnya biasanya mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi beberapa orang tua dewasa kan memang mereka juga banyak kan ada yang di PHK karena kondisi apalagi pariwisata di Bali ya. Banyak yang memang mereka tidak bekerja lagi ya, mereka putar otak, sementara kan seluruh kehidupan tetap harus dibiayai. Jadi memang buat para dewasa rata-rata adalah
masalah ekonomi, atau ya tadi karena memang banyak pasangan-pasangan yang ada di rumah gitu ya, makin banyak gesekan, ternyata kelihatanlah problem-problem konflik. Jadi memang indikasinya selain memang pertengkaran semakin meningkat, KDRT semakin meningkat, perceraian juga ada indikasi meningkat. Ya, di samping juga kehamilan meningkat ya. Kehamilan meningkat karena Di rumah terus, sehingga juga beberapa dewasa yang memang mereka punya masalah-masalah kejiwaan sebelumnya di masa pandemi ini juga relapse atau kumat kembali. kumat kembali. Iya. Kalau misalnya dengan ketinggian kasus kriminalitas, kemudian ada yang bunuh diri, apakah juga ada tren peningkatan yang Ibu baca selama ini, itu dampak dari pandemi juga? Iya, salah satunya iya ya. Jadi memang bunuh diri itu kan banyak aspeknya ya. Baik tadi kembali lagi pada ekonomi, kemudian pada apa namanya, masalah-masalah psikologi, sosial gitu ya. Jadi memang kalau dia punya daya lenting yang rendah, maka kenapa kecemasan juga semakin tinggi, stres secara umum semakin tinggi, bunuh diri juga ada indikasi memang ada peningkatan. Baik. Oke, kita melangkah kepada tahap berikutnya di mana bagaimana harusnya bersikap gitu ya. Artinya secara psikologis kita di masa pandemi COVID ini supaya tidak terdampak gitu. Adakah mungkin Ibu punya saran, solusi kira-kira bagi masyarakat luas, terutama di Bali ini yang kita ketahui secara ekonomi akan sangat luar biasa sekali karena Bali paling terpuruk. Mungkin Ibu bisa menyampaikan saran-saran yang mesti dilakukan oleh masyarakat. Iya, tentu saja bahwa kita sebagai manusia, makhluk sosial itu Tuhan memberikan satu kemampuan kita untuk lebih lentur berhadapan dengan bencana dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita beradaptasi ya. Jadi sudah dari mungkin 6 bulan terakhir ya pemerintah mendengungkan untuk adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Termasuk juga memang beradaptasi dengan tekanan hidup yang baru ya. Contohnya secara ekonomi, di mana memang kita mungkin harus jauh lebih kreatif bagaimana ya tadi membuka kemungkinan kita bisa tetap menghasilkan uang, bekerja dengan cara-cara yang kreatif. Saya yakin setiap orang pasti punya ide maupun ya tadi punya latar belakang, sehingga kemudian jangan menyerah dengan kondisi ekonomi yang memang sedang di bawah ya. Bagaimana berhemat, bagaimana bisa produktif dengan cara yang lainnya, ini sangat penting sekali. Dan kemudian tentu kita juga makhluk yang tetap harus bahagia, harus happy, harus bersyukur gitu ya. Nah, jadi ciptakan sesuatu yang membuat Bapak Ibu tetap bersyukur, dan kemudian saya selalu punya satu saran, untuk hidup sehat maka otak dan jiwa kita itu harus bergerak, bahagia, dan kemudian aktivitas berolahraga sangat penting ya. Jadi tentu saja olahraga yang tidak harus keluar duit, saya yakin masih ada, yang penting kita tetap prokes ya kan. Apa namanya, saya yakin bahwa virus tidak akan semoga tidak akan kena ke kita. Kalau Anda sudah vaksin, kalau kena Anda sudah punya satu ketahanan yang baik. Jadi tugas Anda adalah membangun ketahanan mental, imun mental yang baik dengan bahagia, bersyukur, dan bergerak atau berolahraga. Baik. Kalau sarannya untuk ya, remaja Ibu, remaja mungkin ini apa ya, apakah orang tua juga harus lebih memperhatikan remaja supaya mereka tidak gadgetnya, adiktif gadget, kemudian game juga, ada saran-saran yang bisa sampaikan? Iya, buat remaja sendiri juga sama, karena stres itu selalu kuncinya adalah olahraga gitu ya. Jadi olahraga juga tidak harus keluar rumah gitu. Olahraga bisa kita lakukan di dalam rumah, misalnya seperti ya lompat tali atau main basket di rumah. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Anda keluar, tetapi yang penting tadi prokes, jaga jarak gitu ya. Saya yakin bahwa memang dengan bergerak kita akan jauh lebih lentur, dan tadi tekanan-tekanan akan mudah untuk kita adaptasi maupun kita toleransi dengan lebih fleksibel. Baik, terima kasih Bu Retno. Saya kira sudah cukup banyak yang bisa disampaikan oleh Bu Retno tadi tentang kondisi secara psikologis masyarakat yang memang sangat terdampak luar biasa. Tapi satu hal lagi yang bisa saya, bagaimana kita harus tetap bergerak ya, bergerak, berolahraga, meningkatkan mental juga, imun tubuh, sehingga kita memiliki daya lenting yang tinggi. Dan satu lagi, bagaimana beradaptasi. Tidak saya secara prokes disiplin, tapi juga secara bagaimana kreatif untuk menghadapi tekanan ekonomi tadi, gitu ya. Jadi selalu semangat. Nah, ini yang perlu kita lakukan bersama-sama, sehingga pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir, tapi kita sudah punya daya juang yang tinggi, sudah bisa memiliki adaptasi, sehingga secara psikologis kita juga menjadi sehat. Demikian Bali Post Talk ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan formal Santi Om, Santi. Om, sampai jumpa.